Oke, baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrew Bernardus MC dengan NIM 2014-01035. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari proyek UAS, ujian akhir semester dari mata praktikum KGV 2 atau Komputer Grafik dan Visualisasi Lab 2 yang diampu oleh asisten laboratorium Kak Anissa Mukri. Nah, pertama-tama saya coba run dulu ya, saya run, oke. Jadi proyek yang saya buat sini adalah objek untuk menggambar 3D ya, menggambar 3D yaitu ada tanah berupa rumput sama tanahnya ya, yang warna coklat dan ada sebuah apa namanya pembangkit listrik tenaga angin ya, baling-baling lah windmill atau bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi kriterianya itu ada gambar beberapa objek ya, 3D, pakai warna sama fungsi callback itu untuk keyboard nanti ya. Kemudian pakai glue lookat itu untuk mengubah posisi apa namanya kamera penglihatan kita ya. Jadi ini kan kita melihat dari atas ya, atas kanan ya. Nah kemudian minimal satu transformasi nanti saya jelaskan komentar sama video. Oke, jadi pertama-tama saya coba akan jelaskan dari saya coba bagi dua aja ya layarnya. Oke, dari sini sebenarnya ada yang pertama, di sini untuk include header ya semua, user namespace untuk cout nanti, untuk debugging cout dari stream, kemudian sini deklarasi variable, jadi terbagi tiga ya, jadi variable yang ini untuk koordinat dari posisi memandang kita gitu, jadi posisi kamera lah, istilah ini koordinat kamera, kemudian ini adalah koordinat di mana tujuan memandang gitu, tujuan memandang jadi from sama to ya. Kemudian float angle ini variabel untuk pemutaran ini nanti, rotasi dari baling-balingnya. Kemudian ada ya di sini untuk deklarasi apa namanya deklarasi ini ya, function ya. Kemudian di sini ada dipanggil fungsi main ya. Jadi sinilah build unitnya, kemudian display mode-nya ini RGBA, double sama depth yang saya pakai. Kemudian Windows size-nya ya 880 ya, X sama Y-nya. Oke. Kemudian Windows position-nya ini 50-50 itu artinya yang di sini ya. Ini X-nya dimulai dari pojok 50 atas atas sama kiri. Kemudian ini nama window-nya, oke. Ini ya. Kemudian clear color-nya ini warna background ya. Ini RGB ya. Jadi ini kan cyan ya. Jadi otomatis green sama blue-nya yang satu gitu. Ini red-nya nggak terlalu gitu. Oke, kemudian glow ortho ini untuk batas sistem koordinatnya. Dan ini display, reshape, keyboard function sama special function dan timer untuk timer ini ya untuk pada saat kita mutar ini ya nanti. Kemudian nah kamera look ini adalah di sinilah ini kamera glow lookatnya ya kriteria ininya. Kemudian ini firmware sama ini to where ya. Jadi ini koordinat kamera, koordinat tujuan mata kameranya itu mana, sama ini vektornya gitu. Kemudian ini warna ya, kok warna apa namanya? Light ya, pencahayaannya. Ini untuk ya pencahayaannya semua ya ini. Kemudian ini untuk depth test, efek 3D, color material sama pewarna bendanya. Kemudian kita masuk ke coordinate-nya. Coordinate ini saya tambahkan untuk mempermudah saya pada saat menggambar ya, karena kan sini saya menggambarnya sebagian trial and error gitu. Jadi saya ubah koordinatnya, saya run lagi, ubah koordinatnya, run lagi gitu. Jadi coba-coba lah trial and error istilahnya. Ya di sini ada untuk semua X ya, X-nya merah, kemudian yang Y ini yang hijau ya, biru ini yang Z-nya. Ya bisa dilihat ya di sini. Kita coba ya. Nah, ini. Jadi bisa nampak dengan jelas ya. Red, green, blue-nya. Kemudian dari mana ya? Sini ya. Oke, sini aja ya. Oke, kemudian kita lanjut ke
kamera point ini di sini, ini ya, saya tambahkan juga untuk mempermudah saya pada saat, meriset, mengatur ulang yang di sini, untuk keyboard nanti, untuk, apa namanya, debugging juga ya. Saya, jadi ini cuman poin aja ya, poin size 10 itu yang ini. Nah, yang titik bulat nih, jadi ini kamera di mana mata kamera itu memandang gitu. Jadi dia mengambil dari, kita ambil aja, kita buat parameter X, Y, Z, nanti dia bakal, ada di keyboard ya kalau salah, atau di mana nantilah saya coba, cari sambil kita apa ya, nanti. Kemudian kita langsung aja masuk ke Grass ya. Nah jadi, untuk penggambaran koordinat ini saya, menggunakan bantuan dari, eee, GeoGebra ya, 3D Calculator. Jadi sini saya gambar dulu ya, coba saya Ctrl A dulu, saya coba hapus labelnya. Oke, jadi sini saya, menggunakan bantuan dari, GeoGebra, 3D Calculator. Jadi sini saya menggunakan koordinat ya, saya bantuan koordinat. Sini kan kita bisa, kita gambar dulu, ya kita gambar dulu, kemudian kita ambil, koordinat aja langsung, kita ambil angkanya gitu. Nah ini bisa dilihat ya sebenarnya. Saya hapus tadi koordinat biar gampang ya, biar nggak terlalu sama. Ya jadi ini saya juga udah ada buat, komentar, jadi sini bisa kita lihat ada tampilannya ya, perannya, oke. Jadi kita bisa lihat di sini, kita coba turun dulu ya. Jadi di sini ada tampilan belakang. Nah, tampilan belakang itu kita coba geser, bukan sini. Kita coba geser yang ini ya. Oke, ini saya pencet O, kemudian page up. Oke, jadi bagian belakang yang ini ya. Oke, bagian depan itu yang tadi, yang ini, kemudian bagian kiri ini yang di sini. Bentar, coba saya naik, kita ke sini, bukan, ke sini. Oke, kemudian sini. Oke, jadi ini bagian kirinya, kemudian bagian kanannya adalah sudah pasti yang ini ya. Sudah pasti yang ini. Oke, ini bagian kanan. Bagian bawah itu kalau misal kita turun ke bawah, kemudian naikkan arah kamera ke atas. Nah, ini bagian bawahnya. Sama juga seperti yang ini kan bagian bawah nih. Ya, ini bagian bawahnya. Bagian atas ya itu udah jelas yang bagian atas ini, oke. Yang atas ini. Nah, jadi saya udah buat komentar untuk mempermudah saya pada saat juga apa namanya, debugging-nya warna sama apa namanya, untuk memastikan koordinatnya itu benar gitu. Koordinat sama warnanya itu benar. Nah, kemudian kita lanjut ke soil aja ya. Soil ini sebenarnya sama ya, sama grass. Dia kan koordinat X sama Y yang merah sama biru ini, merah sama hijau, X, Y-nya itu kan sama. Nah, kita tinggal turunkan aja si Y-nya ini, gini, yang ini. Kita tinggal turunkan aja. Jadi, kalau ini kan dia kan batasnya dari 0 sampai -2 ya. Dari 0 sampai -2 berarti turun di bawah batas ya. Nah, kemudian kita lanjut aja di ininya -2 sampai -10 gitu. Jadi bisa kita lihat di sini sebenarnya, nah kira-kira seperti inilah dia. Ini kan batas atasnya 0. Nah, kemudian yang ini ya, kita ambil sisi bawah, dia kan sisi bawahnya 2 nih, ya kan. Nah, untuk soil atau tanah itu kita lanjut aja dari -2 sampai -10 gitu. -2 di sini, 10 di sini gitu. Bisa nampak juga ya sini, angkanya. Nah, kira-kira seperti itu dia. Kemudian kita coba lanjut ya. Kita coba lanjut kita tutup dulu, oke, ke tower ya. Nah, tower ini sebenarnya cukup simpel. Jadi ini dia pakai perulangan ya. JL bikin quad strip. Ya, jadi JL bikin quad strip itu dia kira-kira seperti ini dia. Oke, kita coba ini yuk. Quad strip itu nah yang ini. Jadi dia nyambung gitu ya. Polygon ya, quads ya. Quads tapi dia nyambung gitu. Supaya kita bisa sambungkan dengan looping ini gitu. Jadi di dalam looping inilah dia
melakukan, proses ini ya, membuat, apa namanya ini, si tabung ini ya, tiangnya ini, gitu. Nah, jadi dia pakai ini ya, gel vertex ya, Syncos. Jadi ini, yang ini itu bagian atasnya, diameter, bukan diameter, radius bagian atas, kemudian yang ini radius bagian bawah, bottom-nya ya. Jadi bisa lihat ya, ini lebih kecil ya, 1,5, radius atas, radius bawah itu 3. Ini bisa kita lihat juga kalau misalnya kita, perdekat, coba ya saya perdekat. Oke, kita coba turun. Nah, ini bisa kita lihat juga sebenarnya ini nggak lurus ya ini. Nih, ini nggak lurus ya, atau lebih jelas saya coba, geser dulu. Apakah sudah di tengah? Oke, sudah di tengah ya. Oke, kemudian saya coba mundur, saya turunkan. Oke, bisa lihat ya, jadi di atas itu lebih kecil ya. Di atas lebih kecil itu 1,5 dan di bawahnya ini 3 gitu. Ya, baru JLN gitu. Kemudian sebenarnya saya sudah coba juga dengan ini ya, glue cylinder, tapi dia itu penutup atasnya nggak ada dan penutup bawahnya. Jadi glue solid cylinder itu nggak bisa dipakai. Mungkin ada yang salah atau kurang, atau mungkin versi glue-nya yang masih belum support untuk function si glue solid cylinder gitu. Jadi saya ganti menjadi manual gitu, gambar manual silindernya. Kemudian kita lanjut langsung ke rotor box ya. Nah, rotor box ini adalah, oke, saya coba run ulang ya. Rotor box ini sebenarnya simpel aja, cuman persegi ya, bukan persegi, apa namanya, box kotak gitu ya. Ini sama juga, di sini saya udah mempermudah kiri, kanan, belakang, depan, bawah, atasnya. Jadi rotor box itu yang ini, yang persegi di atas ini gitu. Kita bisa lihat juga di sini, saya coba move. Oke, rotor box ini yang biru. Oke, koordinat. Saya juga gambar awalnya, saya gambar di ini ya, di GeoGebra, ya, 3D calculator-nya. Jadi untuk mempermudah saya untuk menentukan koordinatnya gitu. Kemudian untuk pewarnaan itu sama juga, sebenarnya manual ya. Saya coba sendiri pakai apa itu istilahnya, color template ya, color palette gitu, color palette untuk gradasinya gitu. Jadi kan ini bisa kita lihat di atas lebih terang ya, di sini kanannya lebih agak gelap dan di depannya agak gelap lagi. Sama juga kayak yang di grass ini ya. Itu, yang grass ini kan atasnya terang ya kan, kemudian agak lebih gelap di sisi kanan, kemudian di sini sisi depannya ini lebih gelap lagi gitu. Ya konsepnya sebenarnya sama ya. Pakai gel bikin N gitu. 3 koordinat ya karena kan 3D. Kemudian kita masuk ke blades. Nah, blades ini yang cukup kompleks, mungkin saya skip dulu ya, mungkin ke rotor hub dulu. Nah, jadi rotor hub ini bagian yang di depan ini, yang warna hitam, lingkaran, setengah lingkarannya ya. Jadi saya pertama-tama pakai dulu function ya, Glue Solid Sphere. Jadi ini untuk menggambar lingkaran yang sudah disediakan oleh Glue. Jadi parameternya ini adalah yang 1,7 ini radiusnya ya. Kemudian yang 50 ini kita coba lihat dokumentasinya. Nah, jadi yang pertama itu radius, kemudian 50-50 ini adalah slice sama stacksnya gitu. Jadi inilah yang bakal membentuk si lingkaran ini gini. Ini yang bakal membentuk si lingkarannya nanti. Warnanya saya pakai ini ya, abu-abu agak gelap. Kemudian saya translate sebesar ini Y-nya ya, 35. Bukan Y, sebenarnya ini ya Y-nya sih. Kalau di ini ya, berdasarkan sintaksnya. Saya geser 35 naik ke atas dan 2 agak ke belakang gitu. Ya, ini kan ke depan negatif, ke belakang positif gitu. Nah, kemudian 35 ini ya kenapa saya translate, karena dia kalau misalnya saya tidak translate dia bakal
jalankannya itu dia bakal ngasilinnya itu di bawah gitu. Nah, dia sebenarnya di sini nanti dia di dalam ini gitu. Kalau misalnya kita coba mana ya? Towernya kita coba komentarkan deh. Kita coba komentarkan, oke. Putaran ulang. Oops, error berarti di displaynya itu yang error. Oke, nah bisa lihat ya, jadi towernya udah saya hapus, jadi yang dia defaultnya itu di sini, di bawah gitu, 0,0 gitu. Oke, saya coba balikkan lagi ya. Oke, jadi suruh balik. Oke, dia kira-kira seperti itu untuk rotor rotor hub nih ya, yang muncungnya ini di depan, yang setengah lingkaran. Kemudian kita masuk ke blade ya. Blade ini cukup rumit sedikit. Jadi saya pertama-tama itu menggambarnya gambar satu bagian dulu ini. Ini kan ada nih yang warna ungu, bisa lihat ya. Jadi saya gambar dulu yang warna ungu ini terdiri dari segitiga ya. Ini segitiga surannya. Saya coba geser. Bukan itu ketinggiannya. Oke, saya coba geser sini. Oke, jadi bisa kita lihat nih di sini kan ada 3 titik ya. Ya, karena triangle. Ya, sama ya ini 3 titik juga. Jadi saya gambar dulu yang satu bagian ini kan hasilnya kan ada 3 bagian nih, ya kan? Hasilnya ada 3 bagian, 3 baling-baling blade. Nah, saya gambar dulu satu, sisanya nanti saya tinggal rotate dan translate gitu di bawah sini. Gitu. Jadi saya gambar dulu di sini saya udah sama juga ya. Saya udah mempermudah, saya buat komentar ini sisi bagian belakang, kemudian ini bagian kirinya ya, yang ini. Kemudian bagian bawah itu yang ini, bawah yang segitiga kecil-kecil ini. Kemudian bagian atas ini yang segitiga yang ini, yang di atas, yang agak panjang. Nah, itu saya kasih masuk ke push matrix dan pop matrix gitu. Karena saya mau melakukan translate dan rotate untuk apa namanya? Jadi kita nggak perlu gambar 3 gitu. Saya cukup gambar satu aja, tapi saya rotate kan 360 tuh, kan baling-baling lingkaran ya kan. 360 bagi 3 ya. Kan kita mau 3 baling-baling. Jadi tinggal bagi 3 aja 120 gitu. Saya buat min 120 ya. Jadi dia ada, coba saya pengen matikan dulu deh. Angle-nya bukan. Iya, coba angle-nya deh saya matikan. Biar jangan gerak dulu dia. Oke, berhasil ya. Oke, jadi bisa kita lihat ya di sini nih ada 1, 2, dan 3 gitu. Nah, bentar deh, masalah ini balikan aja. Saya mau yang mana ya? Yang ini satu saya buat jadi 0. Oke, gitu coba. Oke, jadi tadi agak miring ya, ini nggak miring lagi. Oke, ini kan ada 3 nih, ya kan? Saya cuma butuh gambar satu aja, dan tinggal saya bagi 3, ya kan? 120 ya, 120, 360 bagi 3, 120. Kemudian itu untuk yang ini, yang blade yang ini ya. Kemudian min 240 yang ini gitu. Jadi sebenarnya cukup simpel aja sebenarnya ini. Tinggal kita buat rotasi 2 kali gitu. Jadi gitu aja sebenarnya. Kemudian untuk translate itu supaya kita ngepaskan gitu. Ini kalau misalnya kita cuma rotate, dia bakal rotasinya nggak pas di tengah sini gitu. Jadi kita perlu kasih naik dari bawah ke atas gitu. Jadi 35 tingginya gitu. Sama juga kayak ini, kita ubah jadi 35 supaya dia pas di tengah. Nah, coba saya mau ini komentarkan dulu. Nah, jadi bisa kita lihat ya, di sini dia bakal ngepas gitu di tengah-tengah. Koordinatnya itu kalau saya tidak salah itu koordinatnya ada di
sini, koordinatnya show label itu ada di 0-235 ya. Dia pas di tengah gitu. Ini. Nah, kira-kira seperti itu dia. Jadi kita coba balik lagi ya. Oke. Kemudian rotasi udah ya, rotasi udah. Nah, kemudian untuk pergerakannya, saya juga perlu rotasi. Tadi kan kita cuma rotasi dari satu, kemudian dia membelok gitu kan, 120, kemudian 240. Nah, kemudian saya mau rotasi di titik pusatnya gitu. Kita mau rotasi semuanya supaya baling-baling ini bergerak di satu poros di titik tadi gitu. Nah, kita perlu buat rotate lagi gitu. Jadi di dalam push matrix ini ada push matrix untuk rotasi ini yang tadi per baling-baling ya supaya jadi 3. Kemudian kita perlu rotasi lagi untuk supaya rotasinya di titik pusat ya, di titik pusat, dan dia itu rotasinya tiga-tiganya gitu ya. Jadi kita perlu sama juga translate, kita kasih naik ya, kasih naik ke 35, kemudian kita rotasi lagi gitu, kita rotasi, kita pakai angle ini. Nah, angle inilah yang berubah di yang tadi, yang si timer ini gitu. Dia bakal ngejalan, ini kan angle-nya minimal nih. Nah, dia bakal manggil timer func ya, timer function. Dia bakal ngerender setiap 20 milisecond gitu. Dia bakal berputar gitu. Jadi kalau misalnya kita uh, makin cepat, dia kalau misalnya kita kurangi, dia bakal makin cepat harusnya. Kita kan makin cepat berarti makin cepat di render tuh. Nah, dia bakal berputar semakin cepat. Oke, kita balikkan lagi ke 20. Kemudian apa lagi ya? Untuk blade mungkin itu aja ya. Nah, satu lagi, rotate ini perlu kita perhatikan juga ini. Ini kan ada nih parameternya. Kita coba ke parameternya. Oops, sorry. Coba lihat parameternya. Nah, itu angle X sama Y. Angle X, Y, sama Z gitu. Jadi angle tadi udah ya. Nah, X, Y, Z ini kita perlu perhatikan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngerotasi ini ya, di sumbu X ini ya. Ini saya kan udah tanda ini. Saya udah tandai merah itu X, green itu Y, kemudian ini Z gitu. Jadi yang perlu kita true-kan itu si X supaya dia sumbunya itu di X, dia berputarnya. Berbeda kalau misalnya ini, oh ini ternyata sama juga. Dia bakal sumbu X juga pada saat kita mau copy jadi 3 baling-balingnya. Oke, mungkin itu saja dari blade. Kita lanjut ke bawah. Rotor hub tadi udah ya. Kita masuk ke display. Nah, display ini untuk penggambarannya, penggambaran ngerendering ini ya semua gitu, semua objeknya. Mulai dari kameranya, kemudian koordinat ini lainnya, kemudian kamera point, ya kamera point itu yang titik tadi ini gitu. Nih, jadi kamera point di sinilah digambar, dia bakal panggil TX, TY, sama TZ ya. TX, T itu tadi to ya, to where ya, itu tujuan kameranya, tujuan mata kameranya, oke. Jadi dia bakal langsung setiap kali kita pencet di keyboard, kita ubah koordinatnya, dan dia bakal ngikut gitu. Sama juga Crash Soil Tower, Box Blade, sama Rotor Hub tadi, oke. Nah, post display sama swap buffer itu untuk melakukan apa ya namanya, penggambaran ulang lah gitu istilahnya. Setiap kali ini kan kita kan nge-render perputaran nih, nah jadi dia perlu nge-display ulang gitu. Sama juga seperti misalnya kita mau geser kiri kanan gitu, atau atas bawah, atau depan belakang gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk flat display. Kemudian reshape ini untuk ini ya, viewport, matrix mode, load identity, sama perspektifnya gitu. Kemudian kita masuk ke timer, ini sudah saya jelaskan tadi ya, kita kurang lebih saat kita panggil post display lagi ya, untuk menggambar ulang. Kemudian kita masuk ke function keyboard ya. Jadi di sini saya menggunakan H itu untuk pergi ke kiri, oke. K itu ke kanan,
ada O itu untuk masuk ke dalam, kemudian L itu untuk, keluar ya, maju ke depan gitu ya, ke pandangan kita, kemudian U itu, untuk naik ke atas ya, J itu untuk ke bawah gitu. Nah, dia bakal, saya juga melakukan ini ya, nge out-kan semua output-nya ini, koordinatnya ya, fx, fy, fz, txt, tz-nya, untuk mempermudah saya pada saat, debugging gitu. Kalau misalnya ada ternyata koordinat ini salah gitu atau apa gitu, atau kameranya salah. Sama juga seperti, kemudian satu lagi ini case 27 itu, tombol escape ya. Tombol escape itu seperti ini gitu. Nah, jadi bakal, exit ya. Kita coba run ulang lagi. Oke, terakhir itu ada, special key. Nah, special key ini untuk apa ya, sama aja ya sebenarnya. Nih, oke, biar lebih cantik ya, lebih rapi. Nih, special key ini sebenarnya sama ya, bedanya itu, dia keyboardnya ini yang khusus punya GLUT gitu. Ada, dia nggak bisa pakai char gini, karakter ya. Ini key-nya kan karakter ya. Dia nggak bisa, dia berupa, GLUT key left gitu. Itu tanda panah yang ini ya, tanda panah ini, kiri kanan, atas bawah. Kemudian dia GLUT key left ini dia berupa integer gitu, makanya dia nggak bisa, char. Char itu kan berarti ASCII ya, nilai ASCII-nya dia minta, nah itu nggak bisa, gitu. Nah, jadi dia pakai, key left itu untuk, ini penglihatan kamera ya, penglihatan kamera ini saya coba ke kiri, oke, ya, dia berdasarkan, nilai Z-nya ya, kemudian, ke atas ya, itu nilai Y-nya, oke, naik ke atas, ini turun ke bawah, kemudian kanan, oke, mata di atas bawah udah, kemudian ini, penglihatan yang di garis hijau ini, tuh. Oke, kita coba run ulang aja biar saya coba, mendemokan ya. Kita mau coba melihat dari segala sisi. Kita coba lihat ini kan dari atas, kita ke bawah dulu biar gampang. Oke, kita lihat dari bawah, turun dulu ke bawah, kamera naikkan ke atas, oke. Kemudian kita agak ke kiri, kita melihat dari sisi kiri. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba naikkan atas, kamera naikkan ke atas, turunkan pandangan, oke. Bisa dilihat ya. Kemudian kita coba ke kanan, oke. Kita lihat dari sisi kanan seperti apa. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian satu hal lagi, kita mau melihat ke belakang. Kita mau melihat dari belakangnya. Saya tekan ini ya, ini kan L ini. Nah, ini saya tekan O, kemudian saya tekan page up. Nah, kira-kira seperti ini page up-nya. Oke, kemudian kita coba ke sana ya, ke merah, ke depan, kemudian saya coba, page up. Oke, ternyata sudah lewat. Berarti kita perlu, tanda panah ke kanan. Oke, kira-kira seperti ini dia hasilnya. Oke, kita turunkan kameranya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari, belakang ya, belakang. Dari sisi atas, kamera atas, belakang kalau dari sisi bawah. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian saya mau coba jelaskan satu lagi tambahan itu, eee, adalah di sini gitu, di function keyboard ya. Jadi di function keyboard ini saya, kita kan mau, kita geser ke kiri gitu ya, semuanya bergeser ke ini, ke kanan ya, semuanya bergeser ke kanan gitu. Jadi saya ubah, posisi kameranya ya, koordinat kamera berada, dan saya ubah juga koordinat di mana mata kameranya itu memandang gitu. Jadi dua-dua berubah gitu. Jadi supaya, kita lebih gampang pergerakannya gitu, oke? Mungkin cukup sekian aja ya dari, eee, hasil presentasi dan, penjelasan dan running program ini ya, apa namanya istilahnya, demo program, eee, penggambaran 3D, kincir angin dan, permukaan tanahnya. Maaf jika ada salah kata dari saya. Sekian dan terima kasih.